Halo, selamat pagi semua. Nah, kali ini torang masuk di subtema 3, tentunya masih di tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Dan tentunya kita perlu mensyukurinya karena kita dapat menikmatinya. Torang semua perlu mensyukuri karena torang boleh menikmati itu. Contohnya, makanan tradisional Indonesia. Di setiap daerah tentu memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Kalau buat orang di sini apa orang punya makanan tradisional? Ayo ingat-ingat apa? Torang di sini misalnya ada makanan tradisional tinutuan, tinutuan. Pernah lihat toh? Pernah makan? Itu salah satu torang punya makanan tradisional. Nah, nanti sebentar anak-anak akan menceritakan bagaimana ini makanan tradisional yang ada di Indonesia. Di sini, tapi sebelumnya ini ditulis dulu nih, supaya semua boleh tahu. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Nah, seperti tadi apa orang makanan tradisional? Ada tinutuan. Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Kalau Onci ada, suka makanan khas daerah lain juga. Nah, sekarang di sini ada beberapa makanan-makanan khas atau makanan-makanan tradisional dari berbagai daerah. Ada sega jamblang, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Jadi DP bahasa daerah kata ini sega jamblang. Ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, nama jamblang ini diambil dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel. Banyak kali orang dengar ini nasi pecel ini. Dia berasal dari Madiun, Jawa Timur. Ada juga lontong sayur. Lontong sayur berasal dari Jawa Barat, banyak orang temui itu di Jakarta. Ada nasi krawu. Nasi krawu berasal dari adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Wow. Nasi gudeg, atau bahasa Jawanya disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Tulis ulang ini nih. Nah, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Tak heran terkadang pun banyak yang berteriak-teriak atau membunyikan alat menawarkan makanan-makanan tradisional tersebut. Nah, tentu orang boleh mendengar ini bunyi-bunyian ini lewat indera pendengar. Nah, bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk bisa didengar. Penghantar untuk perambatan bunyi adalah, jangan lupa, benda padat, benda cair, dan udara. Dan sekarang orang akan belajar tentang sifat-sifat bunyi lainnya. Jadi di sini ada percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. DP alat dan bahan cuma gampang, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas,
beberapa buku, dan arloji yang berdetak atau jam. Tidak langkah kerja, ada langkah kerja 1 sampai 5. Ini harus diisi berdasarkan percobaan ini. Ada 3 pertanyaan. Boleh ya. DP alat dan bahan cuma gampang mau dapat. Pasti di rumah ada piring kaca, piring plastik. Ada gabus juga. Ada cuma mau pakai tabung kertas, cuma kertas jo. Baru arloji. Nah, jam. Nanti dijawab ini 1 sampai 3 nih. Dan di pembelajaran 2, nah di sini orang belajar rumah adat. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ya tentu orang harus mensyukuri karena orang bisa mengenal, oh ini rumah adat dari daerah ini. Uniknya apa? Oh dia bentuk seperti apa? Sama yang ini. Rumah Gadang atau rumah adat Sumatera Barat, Sumbar. Unik kan DP bentuk. Ini rumah Gadang DP nama. Baru ada rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Ada Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Ini rumah adat Nanggur Aceh Darussalam. Rumah Aceh. Ada juga rumah Tongkonan tadi. Rumah Tongkonan mana itu tadi? Rumah Tongkonan. Jadi ini rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam. Jadi bukan cuma satu rumah. Nah, kalau orang di Provinsi Sulawesi Utara apa? Anji so pernah bilang orang rumah adat DP bentuk unik lagi. Ada 2 tangga yang boleh mau dinaiki dari kiri dari kanan. Rumah-rumah dulu kalau orang bilang. Masih banyak itu orang temui sekarang. Ini rumah adat Tongkonan, dia berasal dari Sulawesi Selatan. Atau ini biasanya ada di suku-suku Toraja. Kemudian ada rumah adat Bangka Belitung. Beda-beda kan DP bentuk, unik-unik. Nanti orang mau pelajari lebih lanjut sama dengan ini misalnya. Rumah Balai Batak Toba, bagaimana DP bentuk? Oh, DP bentuk menyerupai tanduk kerbau, DP atap. Nah itu tadi. Lalu DP atap, bentuk tanduk atau kepala kerbau. Nah ini seperti ini rumah Balai Batak Toba. Ini DP atap ini bagian atas ini bentuknya seperti kepala atau tanduk kerbau. Nah ini segi-segi banyak pelajaran matematika ya. Nah ada juga mosaik. Karya seni menempel itu ada 3. Ada kolase, montase, dan mosaik. Sekarang yang terang bahas ini mosaik. Nah, ada teks bacaan di sini, mosaik kreasi bersama. Nanti pula dijawab sebentar pertanyaan 1 sampai 8. Di sini orang mau temukan, oh tuh mosaik itu kotek dia menempel keping-keping. Misalnya kertas-kertas kecil yang sudah digunting-gunting, dari tempelan-tempelan kertas-kertas kecil ini akan membentuk sebuah gambar. Itu mosaik. Jadi sekali lagi seni menempel ada 3, ada kolase, montase, dan mosaik. Nanti berikut itu orang mau pelajari satu-satu. Ada kolase, ada montase.
Jadi sampai di sana pelajaran 1 dan 2. Ini 3 nanti orang lanjut. Masih di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Terima kasih semua. Jangan lupa tugas dikerjakan sendiri.